Dilema ekonomi China, kelas atas sedang beradaptasi, sementara kelas bawah tetap pesimis. Dengan meningkatnya kekhawatiran mengenai prospek pertumbuhan ekonomi, Partai Komunis China, PKC, menggunakan segala cara untuk menyembunyikan tingkat turbulensi ekonomi yang sebenarnya, yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan investor dan konsumen. Beijing menegaskan bahwa para kritikus Barat telah membesar-besarkan kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi China, tetapi kecemasan dan pesimisme yang ada di kalangan masyarakat umum, mulai dari kaum elit yang makmur hingga pekerja pabrik, dan perbedaan yang nyata antara kenyataan dan propaganda, memberikan pukulan fatal bagi PKC. Penduduk dan pemilik bisnis di komunitas kelas pekerja di Chedun, di pinggiran barat daya Shanghai, sangat merasakan dampak dari stagnasi ekonomi. Pabrik-pabrik yang dulunya menarik pekerja dari seluruh penjuru negeri telah pindah, dan upah pekerja yang tersisa telah dipotong lebih dari setengahnya. Restoran-restoran murah dan toko-toko kelontong yang biasanya ramai dikunjungi oleh para pekerja, kini kosong melompong. Cherry Qian, 25 tahun, yang sedang duduk di toko elektroniknya pada suatu minggu sore, hanya dengan satu pelanggan, berkata jelas sekali tidak ada yang punya uang sekarang. Nona Qian berharap dapat membeli mobil baru akhir tahun ini sebelum pernikahannya. Namun setelah menyaksikan bagaimana bisnis telah menyusut, ia mengurungkan niatnya. Sebelumnya, Anda bisa berinvestasi di sebuah rumah. Sekarang, tidak ada yang berani membeli rumah atau membelanjakan uang untuk barang-barang mahal. Beberapa blok jauhnya, Jiang Jiachuan dan suaminya, yang sebelumnya merupakan pekerja pabrik dengan penghasilan bulanan sebesar $800 hingga $1.000, memutuskan untuk berwirausaha setelah upah mereka turun menjadi sekitar $550 selama musim semi. Mereka menginvestasikan tabungan hidup mereka sekitar $27.000, berencana untuk menjual mie, leher bebek pedas, dan barbecue. Namun, mereka kecewa karena bisnis yang mereka jalankan juga berjalan lambat. Jiang mengaitkan perlambatan ekonomi ini dengan orang-orang yang tidak membelanjakan uangnya seperti yang mereka lakukan sebelum pandemi. Anak laki-laki mereka yang berusia 16 tahun duduk dengan sedih di sebuah meja kosong, asyik dengan ponselnya. Seorang pemilik toko pakaian berusia 33 tahun bermarga Tang, mengatakan bahwa ia tidak memperhatikan berita ekonomi, tetapi ia menghabiskan banyak waktu di Xiao Hongshu, sebuah platform media sosial China yang mirip dengan Instagram. Dia mencoba mengumpulkan tips bisnis dari pemilik toko pakaian lainnya. Namun, sebagian besar unggahannya meratapi betapa buruknya bisnis mereka. Profesor Chen Ziwu, seorang profesor keuangan di University of Hong Kong mengatakan, di China saat ini, rasa tidak aman ini hampir secara universal hadir di berbagai sektor. Itulah mengapa pemerintah telah menggunakan semua media resmi dan alat bantu lainnya untuk menyampaikan informasi yang positif dan optimis. Para pejabat China mengakui bahwa ekonomi menghadapi tantangan-tantangan baru dan menggambarkan pemulihan sebagai ombak, dengan tetap mempertahankan pandangan optimis secara keseluruhan. Namun, para ekonom berpendapat bahwa solusi yang mereka berikan kemungkinan tidak akan efektif. Pada tanggal 28 Agustus, Kementerian Keuangan mengurangi pungutan pajak perdagangan saham untuk meningkatkan kepercayaan investor. Namun, hal ini tidak memperbaiki fenomena di mana orang-orang sejak awal tidak mau membeli saham, karena mereka kurang percaya pada apresiasi saham. Profesor Chen Ziwu mengatakan, ketika masa depan begitu tidak pasti, biaya perdagangan tidak penting. Menambahkan bahwa ketidaksinambungan antara retorika kepemimpinan puncak dan situasi aktual dari kebanyakan penduduk China sangat jelas.